Halo, salam sipil. Bersama saya, Bari, di channel Awam Sivil. Pada ulasan-ulasan sebelumnya, telah dibahas, mencari resultan gaya secara grafis, maupun analitis. Dan kali ini, saya akan membahas, mencari resultan gaya, menggunakan cara atau metode lukisan kutub. Metode lukisan kutub, itu sendiri, merupakan bagian dari cara grafis namun, penyelesaiannya berbeda, seperti cara-cara grafis, yang telah dibahas sebelumnya. Oke, langsung saja bahasan mengenai cara atau metode lukisan kutub. Berikut, diterangkan mengenai prosedur penyelesaian atau langkah-langkah dalam mencari resultan gaya. Cara lukisan kutub, sebagai berikut. 1. Tentukan skala gaya, dan skala panjang. Misalnya, 1 cm sama dengan 1 ton, dan 1:50. 2. Tentukan sebuah pusat atau dibuat sebuah titik, tepat di samping gaya-gaya diketahui, dan titik tersebut dikenal sebagai titik kutub. 3. Gaya-gaya yang diketahui, selanjutnya, dilukiskan secara berurutan atau sambung-menyambung. 4. Lukiskan jari-jari yang berpangkal pada titik kutub terhadap setiap ujung gaya-gaya yang telah disusun. 5. Selanjutnya, jari-jari yang telah dilukiskan, dipindahkan dan disusun dengan garis kerja, yang dengan atau tanpa saling berpotongan satu sama lain. 6. Perpotongan garis kerja atau jari-jari kutub awal dan akhir adalah merupakan posisi garis kerja daripada resultan gaya. Setelah itu, lukiskan resultan gaya. Selanjutnya, akan dibahas mengenai soal dan penyelesaiannya berikut ini. Seperti pada layar Anda, terlihat 5 buah gaya tidak konkuren dan koplanar, bekerja dengan arah sembarang di mana diketahui vektor gaya A sama dengan 1,50 ton, dengan arah 80 derajat, vektor gaya B sama dengan 2 ton, dengan arah 60 derajat, vektor gaya C sama dengan 2,50 ton, vektor gaya D sama dengan 3 ton, dan vektor gaya E sama dengan 4 ton, dengan arah 135 derajat. Juga diketahui, skala gaya 1 cm sama dengan 1 ton dan skala panjang 1:100, dan perjanjian tanda adalah positif, seperti terlihat pada layar Anda. Selanjutnya, dibahas mencari resultan, dengan cara atau metode lukisan kutub. Untuk dapat mencari resultan, besar dan arah resultan, pertama-tama adalah dengan menyusun vektor-vektor gaya, secara sambung-menyambung. Setelah itu, lukiskan resultan gaya yang dihubungkan, dari vektor gaya awal dan akhir. Kemudian, buatlah titik pangkal, atau pusat yang nantinya dikenal sebagai kutub dan tepat di samping gaya yang telah disambung serta, pelukisan ini, berdampingan dengan soalan dari gaya-gaya yang akan dicari resultannya. Setelah pusat kutub dibuat kemudian, lukislah jari-jari yang menghubungkan, antara pusat kutub terhadap ujung-ujung daripada gaya-gaya, yang telah disusun sebelumnya, juga diberi penomoran atau huruf guna pemudahan. Lalu seperti terlihat pada monitor Anda, bahwa telah dibuat lukisan kutub dengan jari-jari yang saling menghubungkan gaya-gaya dengan pusat kutub, dan jangan sampai melewatkan penggunaan skala dalam menyusun gaya-gaya secara runutan dan skala tidak digunakan untuk melukis jari-jari kutub. Dengan kata lain, pusat kutub dapat dibuat sedemikian tetapi harus masuk akal sehingga jari-jari yang terlukis nantinya merepresentasikan resultan gaya yang dicari. Oke, setelah ini akan dipindahkan dan disusun jari-jari kutub ke setiap garis kerja gaya-gaya yang dengan atau tanpa saling berpotongan sebagai berikut. Disusunlah jari-jari kutub pada garis kerja gaya yang dengan atau tanpa berpotongan, dan akan disusun tanpa menggunakan alat bantu seperti penggaris dan lain-lain. Terlihat pada layar Anda bahwa jari-jari kutub 1 sampai dengan 6 disusun sedemikian sehingga terbentuk suatu pola. Kemudian, ingat prosedur penyelesaiannya bahwa perpotongan jari-jari kutub awal dan akhir atau antara jari-jari kutub 1 dan 6, seperti yang terlukis, di mana perpotongan ini adalah garis kerja daripada resultan gaya. Lalu, lukiskan resultan gaya pada garis kerja yang telah dibuat. Mengingat resultan yang terbentuk memiliki arah yang tidak tegak lurus, maka dapat dicari arahnya menggunakan alat bantu seperti penggaris 360 atau 180 derajat. Dan adapun jarak resultan terhadap ujung-ujung gaya dari gaya A sampai dengan gaya E,
yang dapat diukur namun, untuk mengurangi kesalahan pelukisan atau pengukuran maka, akan ditunjukkan hasil dari penyusunan vektor-vektor gaya, pelukisan jari-jari kutub dengan menggunakan skala serta, mengukur jarak yang dimaksud maka, akan digunakan bantuan software AutoCAD, guna meniadakan kesalahan penggambaran dan bacaan hasil pengukuran, baik itulah, mengenai penyusunan jari-jari kutub tanpa alat bantu, dan ulasan ini dibuat dengan menggunakan bantuan MS PowerPoint. Ditunjukkan pada layar Anda bahwa, lukisan kutub dan, penyusunan jari-jari kutub yang dibuat adalah menggunakan alat bantu AutoCAD, dengan tujuan mengurangi kesalahan pelukisan dan, bacaan hasil pengukuran yang apabila, secara manual atau, menggunakan alat bantu penggaris bisa menimbulkan human error, dan diketahui bahwa, dengan menggunakan alat bantu AutoCAD maka, didapatkan besar resultan adalah sebesar, 11,62 ton dengan arah 97,79 derajat, lalu, jarak seperti yang disinggung sebelumnya, adalah sebesar 8,16 meter dari ujung gaya A sampai dengan perpotongan jari-jari kutub 1 dan 6. Oke, sekian untuk bahasan terkait mencari resultan gaya, cara atau metode lukisan kutub. Semoga bahasan metode lukisan kutub ini dapat membantu. Terima kasih.